pupuk kocoran pertama yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, menjawab banyak pertanyaan dari pemirsa tentang pemupukan pertama pada tanaman cabai di polybag yang bisa kita lihat di sini. Artinya pemupukan fase vegetatif. Nah, ini aneka cabai ini ada cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit juga macam-macam jenisnya. Rata-rata itu berusia ada yang 7 HST, ada yang 14 HST, bahkan ada yang sudah 20 HST. Artinya masih dalam fase vegetatif. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, pupuk apa yang akan digunakan ketika fase vegetatif ini? Sebelum kita praktekkan nanti untuk pengocoran di fase pertama ini, sedikit saya akan bincang-bincang tentang pupuk yang cocok pada fase vegetatif ini. Saya sambil nongkrong supaya menjelaskannya lebih enak. Kembali kepada masalah kebutuhan pupuk pada fase vegetatif, tentu kita tahu bahwa pada fase pertumbuhan itu yang dibutuhkan adalah nitrogen. Tapi ada yang berpendapat bahwa jangan terlalu banyak nitrogen karena tanaman akan lemah. Boleh berpendapat begitu dan sah-sah saja. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa fosfat harus mencukupi supaya tanaman kokoh. Saya sangat setuju. Tapi jangan bingung. Lalu bagaimana solusinya? Oke, jadi yang terbaik ketika pada fase seminggu ke atas, seperti ini 2 minggu kita lihat cabenya baru berapa daun. Pertama, gunakan kalau NPK 1616 yang digunakan, bisa ditambahkan nitrogen yaitu KNO3 putih. Kalau ingin N yang lebih dominan, tujuannya apa? Supaya menyuburkan tanaman, karena ini fase vegetatif. Kalau NPK 1616 yang digunakan ditambah dengan fosfor, baik itu TSP ataupun pupuk lain yang kandungannya fosfor juga, bisa kita gunakan supaya tanaman itu kokoh, tidak cabangnya itu tidak lemah. Jadi dari dua pendapat ini boleh kita praktekkan. Lalu yang terbaik solusinya seperti apa? Lihat kondisi tanaman. Kalau tanaman sudah gemuk seperti ini, kita anggap ini udah cukup pohonnya gemuk, ini adalah cabai rawit yang kaliber, memang jenisnya berdaun besar. Penambahan NPK 16 ditambah dengan fosfor itu jauh lebih baik, karena pohon sudah gemuk, supaya kokoh. Maka penambahan dari NPK 16 yang seimbang tadi ditambahkan fosfor. Tapi jika tanaman dipandang masih kurus, kurang gemuk, alangkah baiknya NPK 16 itu kita tambahkan nitrogen. Bisa KNO3, bisa ZA, bisa urea. Oke, kita jangan lama-lama. Mari kita praktekkan untuk pengocoran pada fase vegetatif ini. Saya masih tetap akan menggunakan NPK 16 ditambah dengan KNO3. Dan yang keduanya adalah NPK 16 ditambahkan dengan fosfor untuk yang kurang tanamannya gemuk. Seperti itu. Mari kita praktekkan. Oke, saya biasa dibantu Mas Dika. Silakan Mas Dika. Nah, ini adalah pupuk yang pertama digunakan, NPK 16. Kemudian yang kedua adalah KNO merah. Tolong diangkat Mas Dika supaya lebih jelas. Ini KNO merah, jangan salah ada KNO putih dan KNO merah. Jadi untuk ramuan yang pertama adalah NPK dengan KNO3 untuk membuat tanaman itu tumbuh subur dan gemuk ya Mas Dika. Ya. Tapi kalau umpamanya ingin tanaman itu kokoh, NPK 16 ini digabung dengan TSP seperti ini atau pupuk fosfat yang lain yang nitrat juga banyak. Yang bahannya adalah fosfor ya, kandungannya maksud saya. Oke,
Kita gunakan sekarang NPK dengan KNO3 merah ya Mas Dika. Untuk dosisnya itu kurang lebih 1 sendok 2 liter air. Kalau untuk jumlah yang sedikit. Karena ini kurang lebih 10 liter ya Mas Dika. Jadi gunakan 5 sendok untuk 10 liter kan? 10 liter. Oke. 2, 3, 4, 5. KNO-nya itu separohnya dari NPK. Jadi gunakan 2 sendok setengah. Seperti ini. 2 sendok setengah, oke. Aduk merata. Kalau bisa, ketika mau pencampuran pupuk ini lebih baik dibasahi dulu sedikit supaya dia mudah hancur. Setelah hancur, baru kita tambahkan air secukupnya sesuai dengan dosis. Setelah itu kita kocorkan pada setiap polybag menggunakan ukuran gelas air mineral kurang lebih 150 sampai 200 ml. Sangat mudah. Dan disinilah kita mencoba untuk melihat apakah tanaman yang kita miliki ini udah tumbuh subur, sehingga kandungan apa yang dibutuhkan dari apa yang dijelaskan tadi. Jadi caranya dikocorkan seperti ini. Jadi inilah pupuk kocoran pertama yang kita gunakan. Sengaja kami tidak terlalu banyak menggunakan bahan supaya tidak bingung. Walaupun sering kami katakan bahwa jangan lupa di awal vegetatif ini dibutuhkan juga pupuk mikro. Nah nanti akan kami praktekkan untuk pada pengocoran kedua, kita tambahkan pupuk mikro yang kebutuhannya vital bagi pertumbuhan vegetatif ini. Karena itu akan sangat membantu ketika di fase generatif akan menghasilkan tanaman yang kokoh dan berbuah lebat. Jadi sesuai permintaan nanti tahapan demi tahapan dari tanaman ini akan kita update terus dari minggu ke minggu. Dan setelah selesai sampai penanaman akan kami gabungkan dalam satu playlist. Jadi pemirsa bisa mempraktekkan dan bisa untuk sambil belajar sama-sama kita di rumah. Seperti ini. Nah, seperti ini cara pengocorannya. Bisa kita lakukan dengan cepat. Jadi sekali lagi, untuk pengocoran pertama ini, silahkan ada 2 pilihan. Apakah mau ditambahkan nitrogen, ataukah mau ditambahkan dengan pupuk fosfat. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam apa sih kelebihan kalau nitrogen yang diutamakan di awal pertumbuhan dan apa keunggulan ketika fosfat yang kita tambahkan di awal fase pemupukan tanaman cabai ini. Jadi pemirsa, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di materi tentang pemupukan awal atau pemupukan fase vegetatif untuk tanaman cabai di polybag. Demikian kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Saya dan Mas Dika pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.